Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, juga salawat dan salam selalu berusaha kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi yang tidak pernah mencela apapun, termasuk mencela makanan sekalipun. Nabi yang walaupun pernah merasakan dahi beliau bercucuran darah dan gigi beliau pun patah dalam satu peperangan, tetapi ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ibu kita semuanya, salah satu mereka yang disebut Al-Quran sebagai Ummahatul Mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, Sayyidatina Aisyah yang mendapat julukan Ummu Abdillah, anak dari sahabat Nabi besar Muhammad yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah hari-hari dalam kehidupan beliau yang dirasakan lebih berat daripada perang Uhud? Karena saat itu gigi Rasulullah ada yang patah, dahi Rasulullah pun sampai berdarah. Sehingga Aisyah bertanya, adakah hari-hari terberat dalam hidupmu wahai Rasulullah selain hari dalam perang Uhud? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa hari yang terberat yang aku rasakan dalam perang Uhud, hari yang paling menyedihkan buat aku selain dari perang Uhud adalah ketika aku datang ke Taif menawarkan Islam, menawarkan tauhid, menawarkan la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah kepada penduduk kota tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun mereka yang mau menerima tawaran dan ajakan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan aku pun mendapat tekanan dan berbagai macam gangguan dari mereka, hingga akhirnya malaikat penjaga penunggu gunung yang ada di dekat tersebut menawarkan kepadaku, jika aku iakan, jika aku izinkan, maka malaikat tersebut akan mengangkat gunung dan menimpakan kepada penduduk yang tidak menerima dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pun merasa tersakiti karena mereka menyakiti hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Muhammad bilang iya saja, maka niscaya gunung itu sudah Allah timpakan kepada penduduk tersebut. Tetapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan hal tersebut. Walaupun waktu-waktu tersebut, waktu penolakan dakwah Nabi Muhammad di Taif tersebut dirasakan hari paling berat menimpa pada diri Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak rela kalau umatnya langsung dihancurkan begitu saja. Akan tetapi beliau malah berharap semoga anak keturunan mereka ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kasih sayangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita mau selalu lisan kita untuk basah membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah lewat pertengahan daripada bulan Jumadil Akhir. Artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan haram, bulan yang amal saleh dan dosa nilainya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji yang akan datang, insya Allah kita sudah masuk bulan Rajab. Oleh karenanya mulai dari saat ini kami mengingatkan untuk diri kami yang berbicara dan semua khususnya jamaah Masjid RW 7 yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir jamaah Majlis Ummahatul Mukminin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan akan datangnya bulan Rajab yang Allah pesan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam surah Taubah ayat 36 berkaitan dengan 4 bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan yaitu bulan Al-Muharram. Maka pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah
kamu menyia-nyiakan. Janganlah kamu menzalimi diri kamu, tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya kedatangan 4 bulan haram tersebut, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Oleh karenanya, khususnya kepada saudaraku semuanya jamaah Masjid RW 7 dan semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini setelah diguyur hujan, yang mudah-mudahan hujan merupakan pertanda rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ucapkan bersama-sama mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kalau sudah berhenti hujan, yang diucapkan adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, kami sudah diturunkan di tengah-tengah kami hujan semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, 2 pedoman, 2 semboyan yang ada di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak pedoman dan semboyan penting di dalam Al-Quran, kita kepengen siang ini kita bawa 2 ayat penting di dalam Al-Quran. Dua-duanya ada di bagian akhir, di bagian paling akhir bahkan dari 2 surah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama di akhir surah Al-Hijr, dan yang kedua di akhir surah Al-Ankabut. Di akhir surah Al-Hijr, salah satu semboyan yang perlu kita ingat, mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya, ayat pendek yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan teruslah beribadah engkau wahai Nabi besar Muhammad. Asal mulanya kalimat ini tertuju untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk kita semua yang membaca Al-Quran dan merasa ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah engkau wahai Nabi Muhammad dan siapapun agar tetap menjaga ibadah sampai datangnya kematian.
Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sahih saat menjelang wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau tetap menjaga ibadah beliau, terutama sholat berjamaah, sampai 3 kali beliau akan memimpin sholat berjamaah, dan setiap kali selesai berwudu beliau pun jatuh pingsan. Bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita terus beribadah. Semua perbuatan, Bapak, Ibu-ibu sekalian, semua perbuatan ataupun ucapan ataupun rencana dari suatu niat, semua ucapan ataupun semua perbuatan dan semua rencana dari niat-niat seseorang yang ujung-ujungnya, yang akhir-akhirnya bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada pelakunya, itulah yang disebut dengan ibadah. Semua ucapan ataupun perbuatan ataupun rencana, keinginan dari suatu hati yang dimiliki oleh seseorang, yang kesemuanya bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Teruslah beribadah sampai datangnya kematian. Karena kematian itulah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, sebagaimana yang sering disampaikan, adalah penentu kehidupan kita setelahnya. Kematian adalah penentu dari kehidupan setelahnya, sebagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang langsung didengar salah satunya oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan beliau salah satu menantunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah sebut salah satu menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua-duanya adalah mertuanya Rasulullah. Abu Bakar yang nama aslinya Abdullah bin Uthman, orang tidak cukup tenar menyebut nama asli beliau, biasa dipanggil dengan julukannya Abu Bakar, padahal nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman Abu Quhafa radhiyallahu anhuma. Jadi sebenarnya kalau orang menyebut Aisyah itu tidak dibilang radhiyallahu anha, tapi kalau menyebut Aisyah dibilangnya radhiyallahu anhum. Karena Aisyah adalah sahabiyah, bapaknya Aisyah adalah Abu Bakar juga sahabat, dan bapaknya Abu Bakar Utsman juga sahabat, masuk Islam sebelum wafat beliau dan diberi hidayah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, kembali ke sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana dia pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau langsung dengar bahwa al-qabru awwalu manazilil akhirah, bahwa alam kubur adalah tempat pertama menuju alam akhirat. Kalau di kuburan selamat, maka kesananya akan lebih dimudahkan oleh Allah. Jika di kuburan sudah tidak selamat, maka kesananya na'udzubillah akan lebih dipersulit oleh Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Maka pesan Allah yang pertama di akhir surah Al-Hijr pada pengajian kita, Allah berpesan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan teruslah beribadah kepada Allah. Lakukan pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Yang ada kepikiran kepengen melakukan ini, kepengen melakukan amal itu, maka segera, jangan ditunda-tunda. Karena ada sekian banyak amalan yang tidak terkait dengan waktu, yang tidak terkait dengan tempat. Kecuali kalau orang mau sholat zuhur, dia tidak bisa sembarangan sebelum masuk waktu zuhur, tidak bisa sholat asar sebelum masuk waktu asar. Tapi ketika hati pikiran kepingin bersedekah, ketika hati pikiran kepingin berzikir, ketika hati pikiran ingin membaca Al-Quran, segeralah sebelum masuk bulan Rajab hingga akhirnya bulan Sya'ban, hingga akhirnya nanti bulan Ramadan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan memang Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, itu semua tidaklah mudah untuk dipraktekkan. Makanya selain dari bagian akhir surah Al-Hijr, di bagian akhir surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jihad, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudaraku semua yang hadir di Masjid RW 7 ini, yang mudah-mudahan Allah kasih ilmu manfaat dan kefaqihan dan terus tambahan ilmu buat kita semuanya. Bahwa jihad, Bapak-bapak, jihad itu bukan artinya perang, ya. Jihad itu bukan artinya perang. Perang adalah salah satu bagian dari jihad. Jihad itu artinya bukan perang. Perang itu adalah salah satu bagian dari bentuk jihad. Jadi kalau diartikan jihad perang, salah.
Bapak-bapak Ibu sekalian, usaha sungguh-sungguh demi meraih ridho Allah, usaha sungguh-sungguh demi meraih ridho Allah, itulah diantara makna dari arti jihad. Usaha apa? Sungguh-sungguh mengerahkan semua potensi yang Allah berikan kepada kita demi untuk meraih ridha Allah. Itulah yang disebut dengan jihad. Berusaha sungguh-sungguh menjaga pandangan dari semua pandangan yang diharamkan oleh Allah. Bukan cuma menjaga pandangan dari melihat aurat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dari salah memandang orang. Kadang-kadang kita memandang dunia pada orang yang lebih sukses, memandang urusan ibadah kepada orang yang lebih rendah. Memandang dunia, memandang urusan ekonomi, harusnya memandang kemana? Memandang ke bawah. Kalau angin bertiup, bapak ibu, kalau angin sedang bertiup seperti sekarang, doa terpendeknya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu doa yang terpendeknya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dari angin yang sedang bertiup berhembus saat ini, dan berlindung dari keburukan angin yang sedang berhembus saat ini. Hafal ibu, Allahumma, terus ibu, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Coba ulangi ibu-ibu, Allahumma as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha.
Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kamu mencela angin. Nabi Muhammad berpesan, jangan suka mencela angin. Kalau habis dikerokin badannya merah-merah, bilangnya gak enak badan. Kalau lagi bertahap terus bersendawa, bilangnya apa? Lagi kurang enak badan. Tidak bilang ini masuk angin. Karena di antara yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad adalah selain la tasubburi, jangan kamu mencela angin. Nabi Muhammad juga mengatakan la tasubbil humma, janganlah kalian suka mencela penyakit. Ya, salah satunya penyakit yang sering disalah gunakan, dijadikan kambing hitam adalah penyakit demam. Itu dilarang. Ya, sering disampaikan di majelis ini, dan kita berusaha sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan sampai persaksian para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memberi persaksian ma'aba ta'aman qat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlihat walaupun sekedar mencela makanan sekalipun. Nabi Muhammad atas persaksian para sahabat, orang-orang dekat Nabi besar Muhammad, mencela makanan pun tidak pernah diucapkan oleh Nabi besar Muhammad. Apalagi secara khusus tadi disampaikan apa? Bahwa jangan mencela apa tadi? Jangan mencela angin, dan jangan mencela demam dan penyakit secara umum, karena itu semua bisa menjadi sebab pengampunan dosa. Jadi ingat, lagi musim angin sekarang, yang diucapkan apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Kalau tadi hujan sudah berhenti, bilangnya mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Yang gak boleh diucapkan hujan lagi, hujan lagi. Karena hujan itu salah satu bentuk air yang mendatangkan rahmat dari Allah. Hujan maning. Apalagi kalau bilangnya ini siapa lagi yang mati, ini siapa lagi yang mati, ini siapa lagi yang mati, karena hujan tidak ada kaitannya dengan kematian atau kehidupan seseorang. Paham Ibu? Dibawa pulang oleh beberapa doa tadi, tidak menyalahkan siapa?
tidak menyalahkan angin dan tidak menyalahkan apa? Ya, penyakit demam secara khusus. Jadi kalau lagi dikerokin badannya merah-merah, bilangnya apa? Jangan sengaja bilang masuk angin. Karena kata Rasulullah, angin itu memang ada kalanya bisa mendatangkan bahaya, tapi ada banyak juga mendatangkan manfaat. Tidak akan pernah ada kehidupan kalau tidak ada angin. Makanya tidak boleh mencela. Kalau angin bertiup yang diucapkan Allahumma as'aluka khairaha. Mudah-mudahan datang kebaikan, itu maksudnya. Dan kita berlindung dari angin seperti puting beliung yang bisa mendatangkan bahaya pada pohon, pada rumah, dan pada manusia. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan yang tadi disampaikan tidak hilang begitu saja. Allah tambahkan ilmu kepada kita dan Allah kasih manfaat buat kita. Ayo kita baca selawat dulu sebelum kita teruskan sedikit pengajian kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ya, dua ayat yang tadi sudah disampaikan, yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mengerahkan semua potensi yang Allah berikan kepada dia, menjaga mata untuk tidak salah pandang, menjaga telinga untuk tidak sembarang mendengarin pembicaraan atau suara yang diharapkan. Semua perlu perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, Allah tidak akan tunjukkan jalan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang, maka kita pun perlu berjuang untuk taat kepada Allah sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan dari dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan diri kita yang masih banyak lalai, yang masih banyak melakukan perbuatan dosa. Jangankan mencela angin, jangankan mencela penyakit, mencela makanan pun mungkin itu kerjaan hari-hari kita. Ya. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kondisi badan kami juga masih dirasakan kurang sehat. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan diberikan afiat. Semua yang sakit, Pak Nasib juga katanya hari Senin mau operasi lagi. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang sedang sakit dari kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, dan saudara-saudara kita yang sudah wafat, yang pernah hadir di majelis ini, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah. Kita doakan negeri kita, kita doakan pemimpin negeri ini dan seluruh kaum muslimin, masyarakat yang ada di seluruh belahan dunia, saudara kita di Palestina, saudara kita di Syam, saudara kita di Syria, dan dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Al-Hadi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya, kasih afiat, kita ketemu lagi nanti bulan Rajab dan terus menuntut ilmu, beribadah sampai datangnya kematian kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik, maadin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري